Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ya. Mau menjelaskan ini melalui konten tutorial saya karena ada lagi pertanyaan di bawah kolom komentar saudaraku. Jadi saya mau memperpanjang lagi pertanyaannya ini. Dia menanyakan katanya apakah itu sarang kakian dia masuk sarang hancur, maksudnya sarang serbuk ya. Dia maksud itu yang sarang patahan, apakah dia masuk di kualitas sarang hancur ya. Oke lah, jadi sebelumnya saya ini lanjut konten saya lebih jauh saudaraku, tolong disimak videonya ya, disimak betul-betul. Siapa tahu kalau ada ilmu, namun sedikit kita harus syukuri saudaraku, karena kita itu istilahnya mau mencari ilmu namun sedikit, mencari ilmu sama teman-teman yang lain. Mudah ada ilmu, ada pemahaman yang kita dapat, namun sedikit saudaraku ya, kita harus syukuri. Jadi oke lah saudaraku, saya kupas ini. Jadi sebelumnya ini tonton sampai habis ya, sampai full videonya, supaya ada hikmah di dalam kita dapat ya. Jadi oke lah, gini saudara ya, yang dimaksud itu sarang walek patahan. Kemarin kan saya sudah bahas, tapi karena ada pertanyaan ini masalah sarang apakah dia itu patahan masuk di serbuk. Jadi oke lah, maksudnya kakian. Jadi itu kalau sarang kakian beda ya saudaraku ya. Sarang kakian itu dia maksudnya kategori di bawah dari sarang patahan ya. Sarang patahan baru dia masuk di sarang kakian. Jadi kalau kakian itu kita bahas itu bukan dia masuk di sarang hancur ya. Bukan, beda saudaraku, beda. Kalau sarang serbuk itu harganya, yang sarang serbuk itu 1 juta sampai 1.500.000 per 1 kilo. Itu yang biasa saya bahas, kayak pasir, kayak tepung. Nah itu sarang hancur. Tapi kalau sarang patahan itu saudaraku ya, itu harganya 3.500.000. Ada 3 harga ya, 3 juta, 3.500.000 sampai 3,5, tergantung dari kualitas itu sarang kakian ya, sesetan. Itu yang saya bahas kemarin ya. Ini sarang ini pertanyaan apakah itu sarang kakian dia masuk sarang hancur ya, itu beda. Nah beda. Kalau sarang hancur itu yang kayak serbuk itu 1 juta lebih, itu 1 juta, ada juga yang ambil 1.500.000, tergantung dari apakah sarang hancur itu kuning atau putih. Nah itu saudaraku, jadi harganya itu beda ya. Ada itu pertanyaan saya bahas saudaraku ya. Nah itu harga sarang di lokasi saat ini ya. Nah jadi itu yang kita harus tahu bedakan saudaraku ya, mana sarang mangko, mana sarang mangko plontos, mana sarang mangko AB, mana sarang mangko sudut putih, sudut patahan, sudut bulu, sudut krem, bakpao. Kan itu banyak tingkatan sarangnya, bertingkat-tingkat itu kualitas sarang. Jadi mohon saudaraku disimak itu, kita harus tahu bedakan sarang. Apalagi yang pembeli sarang di lapangan, istilahnya pengepul, kita harus betul-betul profesional itu melihat tingkatan sarang dan komposisinya ya, kualitasnya dan komposisinya, maksud saya begitu. Nah jadi semua itu kalau kita berbicara sarang, berarti kita sudah merangkum itu seluruh, mulai dari mangko plontos sampai ke bawah itu mangko sampai di sarang serbuk ya. Ya jadi saya itu apa yang ditanyakan di bawah kolom komentar, nah itu yang saya kupas melalui konten tutorial saya. Nah kalau saya bahas masalah pembahasan melalui dengan lisan itu kan, tulisan itu kan agak panjang ya, agak panjang. Jadi kalau saya membahas melalui dengan konten tutorial saya itu kan sudah paham per detail pelan-pelan ya. Jadi itulah saudaraku ya, itu cara memahami sarang serbuk, maksud saya sarang hancur ya. Nah itu kalau sarang kakian itu berarti masih ada hitungan bahasa sarang, masih ada harganya, karena masih bisa 3 juta sampai 3.500.000 ya. Ada juga ambil itu 2.500.000, ketergantungan dari kualitasnya itu sarang. Kalau putih agak tinggi juga, tapi kalau dia warna kan agak rendah harganya ya. Jadi itu saudaraku, itu yang saya bahas ini pertanyaan-pertanyaan ya gitu saudaraku ya. Jadi tolong saudaraku ya, disimak videonya, diperhatikan, ditonton. Siapa tahu kalau ada yang mau bertanya masalah dunia walek, tolong saudaraku ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya di luar, kok itu terus dibahas saudaraku.
Kenapa itu Bang selalu dibahas masalah ini, masalah sebenarnya itu banyak pertanyaan, karena itu yang penting-penting saya ambil yang dibutuhkan itu petani walik di lapangan. Karena itu kalau bahasa harga, bahasa sarang itu yang perlu diketahui sama petani dengan pedagang ya. Karena itu kalau bahasa walik, sarang walik itu berarti sudah jadi uang ya. Itu sudah jadi uang. Nah, itu aset istilahnya ya. Apalagi kalau sarang itu kan kita berbicara tentang kualitas, komposisi, ekspor. Nah itu karena itulah kita itu selalu membahas masalah harga, selalu menunggu informasi-informasi di lapangan saat ini. Nah, karena itu petani-petani walik itu selalu menunggu itu, saudaraku, selalu boleh dikata tiap hari itu menunggu perkembangan harga itu ya. Nah, jadi tolong diikuti konten saya saudaraku ya. Itu dia tayang itu setiap jam 7.50 ya. Maaf ya. Jam 7.30, maksudnya setengah 8. Ini daerah Sulawesi ya. Nah, itu jam 7.30 berarti setengah 8 ya. Nah, beda kalau ada halangan saudaraku, tapi insya Allah kalau saya sehat-sehat saya tiap hari ngonteng ya. Ya, untuk memberikan informasi, membagikan informasi, pengalaman, ilmu sama teman-teman. Apa yang saya miliki itu yang saya utarakan di konten tutorial saya. Nah, jadi itu saudaraku, tolong disimak selalu videonya, ditonton supaya ada ilmu yang kita dapat, bisa kita konsultasi masalah harga, masalah kualitas, masalah bangunan walek atau apa sajalah. Yang penting menyangkut tentang walet ya, menyangkut tentang walet ya, mulai dari bangunannya, gimana caranya itu tri-trinya, cara membangun, kelembabannya di dalam ruangan RBW, populasinya walik gimana caranya supaya perkembangannya cepat ya gitu ya. Istilahnya populasi walik maksudnya itu gimana caranya supaya sarannya juga cepat ini. Jadi itu yang kita inginkan, itu gimana caranya supaya hasilnya itu walik bisa cepat beradaptasi di dalam perkembangbiakannya. Begitupun juga sarangnya ya, gimana caranya supaya sarang itu cepat banyak. Dan kalau jadi lagi sarang itu gimana caranya supaya sarangnya putih, bersih. Nah, semua itu kan saya pembahasan itu. Kalau tidak ada pertanyaan di bawah kolom komentar saya, saudara-saudaraku ya, kan susah saya jelaskan ya. Ya, susah saya jelaskan. Jadi kalau ada pertanyaan itu yang saya kupas lagi. Ya, itu saya kupas supaya namun pertanyaan sedikit aja, tapi saya bisa prediksikan semua ya, bisa saya rangkum supaya teman-teman di lapangan bisa paham ya. Bisa paham, bisa petik itu ada di dalam hikmah yang bisa kita ambil. Karena kita itu manusia ya, tidak luput dari kekurangan ya. Jadi kita itu saling memberi ya, saling mengisi. Mudah-mudahan teman-temanku sekalian yang belum paham, yang belum penyampaian itu bahasa-bahasa harga, kualitas-kualitas, cara mengenal itu sarang, mengetahui dari satu ke sisi yang lainnya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa paham ya. Ya, bisa paham, karena itu yang dibutuhkan petani walik ya di lapangan ya. Itu harga, kualitas, komposisi, warna, itu kelembabannya bagian dalam. Itu yang perlu kita semua itu rangkum semua saudaraku ya. Karena kita berbicara dunia walik itu kita harus betul-betul menguasai ya. Kita harus menguasai masalah pembahasan tentang burung walik ya. Istilahnya walek ya gitu. Jadi oke saudaraku, itulah yang saya bahas ini tentang masalah sarang ya, tingkatan sarang yang pertanyaan yang dibawa kolom komentar saya. Katanya itu sarang, apakah kalau sarang kakian itu dia masuk sarang hancur? Nah itu karena saya sudah paparkan tadi saudaraku ya. Saya sudah paparkan per detail tadi itu sarang dan harganya juga. Cara mengenalnya gitu. Jadi mudah-mudahan itu apa yang saya paparkan ini, mudah-mudahan ada ilmu yang kita dapat saudaraku ya. Jadi mohon maaf saudaraku, karena saya itu manusia biasa, tidak luput salah dan hilap, hanya Allah yang sempurna ya. Oke lah, karena inilah konten yang saya paparkan. Nanti kalau panjang umur kita akan ketemu ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan saudaraku, tolong tulis di bawah kolom komentar ya. Tolong tulis di bawah kolom komentar kalau ada mau ditanyakan, supaya bisa saya kasihkan jawaban ya per detail ya, sedikit demi sedikit ya. Namun sedikit yang penting kita ada bisa kita petik di dalamnya ya. Kita harus syukuri, karena siapa lagi kalau bukan sama kita itu saling memberi ya, saling memberi informasi.
Oke saudaraku ya, mohon maaf kalau ada kata-kata aku, saya ulangi lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, karena saya manusia biasa, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.